Bro Admin paham bahasa Indonesia? Tahu. Oke, apa definisi berubah keadaan? Berubah ya dari sebelumnya ke sesudahnya. Nah, pinter. Sebelumnya dengan sesudah sama atau beda? Yang namanya berubah ya pasti berbeda toh. Oke, sebelum disalib Yesus apa? Setelah disalib Yesus apa? Silakan. Sebelum disalib sama sih. Gini. Kalau di Kan kekristenan nggak apa-apa kisah para sebenarnya. rasul, benar nggak? Kisah para rasul yang berubah bukan statusnya. Bukan. Kalau di Iya. Katolik atau di kekristenan yang berubah bukan status Tuhannya, tapi publikasinya. Publikasi mana ada publikasi zaman segitu? Gini. Misalnya begini, analogi yang gampang ya. Kalau seorang raja melahirkan seorang anak, sejak semula dia itu putra mahkota. Iya, tapi saya nggak tanya itu. Jadi raja itu Saya nanti, ingin simple setelah dia aja besar. diskusinya, Bro Admin. Bro, Iya, analoginya yang seperti namanya itu. berubah keadaan itu bukan berubah. Dengerin ya. Misal begini. Bro Admin pernah nggak makan pentol tuh? Maksudnya Pernah kenapa nggak saya makan pentol? Ya, Pernah nggak makan pentol? Pernah ya? Oke, saya tanya sekarang. Sebelum jadi pentol, keadaan itu apa? Keadaannya apa? Sebelum dimasak, ya pasti mentah. Yes, sebelum jadi Tepung pentol, tuh. sebelum disebut pentol, sebelum jadi pentol keadaannya berupa apa? Ya tepung toh. Tepung sama daging, betul nggak? Mm. Nah, oke. Setelah jadi pentol, setelah matang sebutannya pentol. Itu berubah nggak keadaannya? Berubah. Yang semula daging dan tepung kemudian menjadi pentol. Paham ya? Paham, betul. Oke, pertanyaan saya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, sebelum disalib, apa keadaan Yesus? Silakan. Pertanyaan sebelum disalib nggak sesuai sama ininya, Bang. Ini Di kan sini kan sesudah jadi disalib. seluruh kaum Ini sesudah Israel. disalib, Bro Admin. Sebelumnya belum seluruh, Bang. Di kisah para rasul 236, ini keadaannya setelah disalib. Nih, saya baca ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah, ingat di situ ada kata telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Pertanyaan saya, yang kamu salibkan itu sudah disalib atau belum disalib? Yang telah ya sudah toh berarti. Oke, berarti sudah disalib. Sepakat kita? Betul. Oke, pertanyaan saya, sebelum disalib, apa keadaan Yesus sebelum berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus? Jawab. Itu nanti bertentangan kalau saya bilang belum. Nanti bertentangan Gak bisa jawab ya. ayat yang lain. Kalau saya bilang sudah, enggak gitu ya. Kan memang Enggak, Bro ini. Admin ini. Nggak bisa jawab. Bukan, Nggak bisa kalau saya jawab ya. bilang belum, nanti Nah, bertentangan Bang John sama ayat yang Manalu. lain. Coba Bang Ya John udah, Manalu. Bro Admin, gini deh Bro Admin. Saya tanya simple deh. Simple aja, Bro Admin. Tolong jawab pertanyaan saya simple. Di kisah para apostolos 236 itu berubah keadaan menjadi jadi- Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya simple. Tolong dengarkan. Tolong. Sebelum berubah menjadi Tuhan dan Kristus, apa keadaan Yesus? Ya menurut Alkitab tetap Tuhan kan sejak lahir. Telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi nggak bisa bertentangan, Bang, kalau bilang belum. Astagfirullahaladzim. Kalau bilang bukan Tuhan, itu bertentangan dengan Ya kita. Allah ya Rob, kenapa sih kayak gini saya ini? Kenapa Bentar, sih Bunda cepat, Nora ini? Kasih waktu. 10 detik aja, 10 detik. Ya 10 detik. Gini. Di situ diterangkan jadi seluruh kaum Israel. Sebelumnya itu belum seluruh kaum Israel. Sebelumnya itu sebelum ini yang dimaksud oleh Paulus itu belum seluruh Israel tahu. Hanya sebagian dari Israel yang tahu. Tapi sekarang seluruh Israel berarti semua suku termasuk Lewi dan lain-lain itu harus tahu. Oke, Itu saya maksudnya. tanggapi boleh? Boleh. Oke, jadi di mana objek berubah keadaannya itu? Apakah objek di seluruh kaum Israel atau objek di kata Tuhan dan Kristus? Yang mana yang diobjekkan sebagai Yang berubah keadaan? Publikasinya. Mati Statusnya. kita. Nih. Aduh, lama gak baca dia. Nih ya.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa ini nggak ada di sini, berubah keadaannya nggak ada. Bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan. Jadi berubah keadaannya, objeknya di mana? Di kaum Israel atau di Tuhan dan Kristus? Di mana objeknya? Ayo. Ya, Ayo. kalau di pengajaran itu di seluruh kaum Israel. Enggak, jangan kemana-mana. Saya tanya objek berubah keadaannya di Tuhan dan Kristus atau di kaum Israel, yang mana? Ya, kalau saya pilihnya bukan Yesusnya yang berubah, karena nggak loh. bisa. Ini loh. Iya. Menjadi Berubah Tuhan untuk seluruh keadaan. kaum Israel. Bukan itu pertanyaan saya. Berubah keadaannya ini, objeknya ini Tuhan dan Kristus atau objeknya kaum Israel? Alamak. Ayo. Ya, dua-duanya bisa. Silakan. Tapi kalau dua-duanya bisa, tapi kalau Yesusnya berubah, kita itu kita lama kitab yang sendiri. kayak gini nih. Kenapa sih saya harus kayak gini nih? Kenapa sih saya harus diskusi gini? Coba. Kenapa gitu loh? Kenapa kok ini Loh, Bang bahasa Hardi, Indonesia ini? jawaban saya itu sesuai Alkitab. Astagfirullahaladzim, Tadi la saya haula sudah wala quwata bilang, illa billahil aliyil azim. kalau dikatakan Yesusnya sebelum disalib bukan Tuhan, itu bertentangan dengan Alkitab juga. Loh, Karena iya itu memang dikatakan- kitabmu memang bertentangan semua. Kitabmu memang bertentangan semua, bro. Ya, makanya Udah jelas itu. makanya menggunakan sudut pandang yang lain, bukan itu yang berubah. Loh, ya nggak bukan bisa Yesusnya yang karena di berubah. sini objeknya adalah di sini tertulis, di sini yang menjadi objek menjadi kaum Israel atau menjadi Tuhan. Saya tanya, udah gitu aja. Di sini objek menjadi ini, yang dimaksud berubah keadaan atau menjadi ini menjadi Tuhan atau menjadi kaum Israel, yang mana? Ya, Jadi bukan Tuhan lah, Yesusnya Bang. yang jelas. Menjadi Tuhan Bang, atau menjadi menjadi kaum Tuhan. Israel, yang mana? Menjadi Tuhan, Bang. Itu kan seluruh kaum Israel itu mereka itu tidak percaya bahwa itu Tuhan. Posisinya Ya, tapi saya yang nggak tanya seperti itu. itu posisi. Yang Udah saya jelas-jelas tanya, itu, Bang. yang saya Seluruh kaum Israel tanya, harus tahu. objek menjadi Harus tahu, ini, itu baca jelas, objek Bang. menjadi ini, apakah objek menjadi Tuhan atau menjadi kaum Israel? Menjadi Tuhan, Bang. Nggak ada objek-objek di situ, jelas-jelas di situ. Seluruh kaum Israel harus tahu. Harus tahu. Itu jangan dipotong-potong, Bang. Sudah jelas menjadi Tuhan, bukan jadi menjadi objek-objek. Tuhan. Apa definisi menjadi, Bang John? Apa definisi menjadi? Apa? Definisi itu menjadi itu ya dia Tuhan, Bang. Bukan menjadi definisi ya, Bang. Begitu, Bang. Nah, Enggak. Dengerin, begini ya, Bang. dengerin. Dengar, Bang. Abang kalau mau bahas sesuatu, begini, Enggak, Bang. tunggu dulu. Oke. Apa definisi menjadi? Jawab. Menjadi Tuhan itu menjadi alam, definisi itu Saya menjadi nggak Tuhan, tanya Bang. menjadi Bukan Tuhan. Saya definisi, nggak tanya Bang. menjadi Tuhan. Saya tanya definisi MEN JAJAJ DIDD menjadi jangkrik. Ayo. Perubahan sesuatu. Tuhan itu tidak pernah berubah. Saya tidak tanya itu. Saya ulang. Apa definisi menjadi jangkrik? Itu tidak ada definisi, Bang. Definisi itu udah baca baik-baik. Itu udah Alamak. menjadi Tuhan. Botol semua Ya, nih Abang. orang. Kenapa sih ini Abang orang? kalau bertanya, sebentar Abangku. Bentar ya, Bang ya. Kalau Bunda Nora ini bertanya, parah, itu ini Bunda sesuai Nora ini Alkitab. parah, ini Bunda Nora. Parah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabb. Begini loh teman-teman. Kitab Anda ini berbahasa Indonesia. Saya minta tolong sekali. Pelajari bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan Anda mengatakan, oh itu menurut saya. Oh jangan. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu loh. Tuh anak saya tuh. Wow. Ya Allah ya Rabb. Gini Bang Sebenarnya belajar. simpel, Bang Ardi ya. Gini, Ya. Bang Kayak belajar. air Iya ini menjadi pertanyaan es. simpel, betul, Bunda Nora. Saya berubah. tanya ke Bang belajar sekarang. Boleh, Bang. Nih, saya baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi menjadi itu adalah berubah keadaan, menjadi, berubah keadaan. Bertransformasi ya, Bang? Iya, berubah keadaan. Iya, bertransformasi. Tepung dan daging menjadi pentol, artinya berubah keadaan menjadi pentol. Paham?
Betul, betul. Oke, nasi putih menjadi nasi goreng. Berarti sebelumnya nasi putih berubah keadaan menjadi nasi goreng karena udah dicampur ini, campur itu, betul nggak? Betul banget. Nah, sekarang begini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, sebelum berubah keadaan menjadi Tuhan dan Kristus, apa keadaan Yesus? Manusia dan seorang nabi, Bang. Berarti bukan Tuhan. Karena begini, Bang. Dari awalnya begini. Udah pinter sebenarnya. ini. Udah bener tadi jawabnya. Iya. Enggak, tadi udah bener jawabnya. saya Berarti minta seorang satu- manusia, betul? Betul. Setelah disalib jadi Tuhan, betul? Dia kembali ke fitrahnya, Bang. Nggak bisa ini bertentangan mulai. sama kita. Enggak, karena kembali ke fitrahnya. Oke, Jadi, baik. Kalau memang kembali ke Enggak fitrahnya, bertentangan Anda dia. sepakat dulu dengan kita bahwasanya Yesus berubah keadaan. Sepakat ya? Kalau berubahnya, kalau tertulis di situ memang berubah. Yes. Oke, berubahnya sekarang itu- minta tolong sebentar. bacakan Ibrani 13 nomor 8. Ibrani, saya nggak ada Alkitab, Bang. Minta tolong Betul. Bunda Nora bacakan Ibrani 13 nomor 8. Nih, Jadi maksud saya itu berubah kembali ke fitrahnya sebagai dia sebagai seorang firman, Bang. Begitu. Ibrani 13. Ibrani 13 nomor 8. Iya. Masukin ke kau. Enggak. Ibrani Silakan, 13. Ya, Ibrani sebentar, 13 nomor 8. Tolong dibuka. Saya bacakan aja ya. Boleh, Iya boleh. dong, Oke. bacakan aja dong. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, itu berubah keadaan nggak itu? Sama itu berubah keadaan nggak, Bang Belajar? Kan tetap, Bang, Yesusnya juga. Cuman berubah itunya, Bang. Berubah balik lagi ke firmannya gitu, Bang. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan apa, Yang Bang? namanya sama itu berubah keadaan nggak? Kalau sama ya enggak, Bang. Oke, di ayat sebelumnya yang saya sebutkan tadi berubah keadaan nggak? Berubah keadaan, Bang. Yang mana yang benar? Ya memang agak rancu sih, Bang. Gitu dong. Diskusi itu harus jujur. Bang Belajar ini sudah jujur. Urut ini diskusi ini nggak ada kalah, nggak ada menang. Saya sama sekali nggak menghina Bang Belajar ketika Bang Belajar menjawab jujur. Betul nggak? Iya, betul. Rancu memang. Betul. Betul, saya nggak ada menghina Bang Belajar sama sekali. Itu jujur itu namanya. Bro, admin nggak mau jujur gitu loh. Sebentar Bang Ardi, nggak bisa gitu. Nah, kan? Secara Kan nggak kodrat bisa gitu kan? itu tidak Ah, ada perubahan sesuai kan? ayatnya tadi Bang Ardi. Hmm? Yang berubah itu adalah pengakuan dunia terhadap Yesus ini loh. Nggak Pengakuan ada. Israel, Yang namanya seluruh berubah, Israel terhadap- yang namanya menjadi itu Loh. berubah keadaan, bukan Iya. berubah pengakuan. Yang berubah itu Pengakuannya keadaannya, yang bukan berubah. pengakuannya. Pengakuan juga bisa berubah Bang. Tadinya hanya, misalnya tadinya hanya seluruh. Pengakuan itu bukan Suku keadaan, Bro Yahudi. Admin. Saya kasih tahu, Bro Admin, pengakuan itu bukan keadaan. Tapi berubah. Keadaan yang Udahlah. berubah tadi. Ya, Bunda Nora aja lah sama ini. Udah. Bunda Nora masuk. Diakui oleh Lewi dan semuanya. Bunda Itu Nora berubah. masuk. Saya makan nasi goreng dulu. Wah, pening kepala Barbie. Enggak. Enggak, aku pening kepalaku kalau kayak gini. Pening. Lanjut, Bunda Nora. Mau makan Lanjut, dulu, aku makan mau dulu, makan makan nasi dulu. goreng. Kalau lagi pusing jangan naik komal, Bang. Aduh, Abang biasanya kalem. Lu dibilangin nggak percaya. Makan nasi goreng. Oh iya. lagi banyak kepusing jangan naik Enggak, komal, tapi lagi lapar. aku udah kenal Bro Admin. Bro Admin minta maaf ya kalau terlaluan. Tapi aku nggak marah kok sama Bro Admin ya. Siap, siap, Santai siap. aja ya. Aku nggak marah, tenang aja. Ya. Aku makan dulu Siap, nasi lanjut, gorengnya. Saya menyadari bahwa Yesus sebagai Tuhan itu semenjak Elai menerjemahkan, udah selesai. Ya Bang Bro ya. Ingat kita kan waktu dulu Gimana diskusi? dong? Iya kan? Ingat. Iya. Ah, Sebelumnya kan Teos ya. Sebentar. Ini Bang Belajar memang Kristen ya. Kalau boleh tahu denom apa Bang? Saya Katolik, Bang, Bunda. Kau Katolik. Oh, Katolik. kau Katolik. Yang satu Bang siapa namanya ini? Bang Liminho. Ini bahaya Liminho ini. Halo Liminho. Pak De naik Pak De. Iya. Ya, agama apa Bang?
Kristen. Mas Oh, Kristen. Kristen. Aduh, Pak D naiklah dulu Pak D. Udah kundang tuh Pak D, naiklah Pak D. Ayo Pak D. Ya, silakan yang tadi. Disambung aja yang tadi, Bang. Bang Bang belajar. Gimana, Bang? Gimana Bunda, gimana? Ya, yang tadi. Kristus yang dilahirkan Bunda Maria itu apakah Tuhan atau tidak? Dia firman Tuhan, Bunda. Firman Tuhan. Iya. Manusia tapi. Bukan Tuhan. Firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan yang berubah menjadi manusia. Bukan berubah jadi Nah, kan dibilangin kok menjelma, berubah menjelma. keadaan, dibilangin kok. Makan dulu aja. Iya, saya Ini sedang keselak memang lu. lagi nggak fokus sekali, tapi Bang Zuma pergi dia. Tunggu sebentar ya Bang, belajar ya, sebentar aja. Katrin. Nggak apa-apa, Pak. Sabar, saya nunggu Bang Ardi, nggak apa-apa. Katrin. Ya, Kak Nora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kristen, Islam. Alhamdulillah aku Islam, Kak. Ya, ada yang mau disampaikan Kak, tadi minta naik. Ada yang urgent. Oke, enggak sih, enggak terlalu urgent. Cuman aku mau tanya, gini Kak Nora, kebetulan kan ada temen deket nih, dia udah meninggal tapi dalam keadaan Kristen. Nah, menurut kepercayaan kita Islam, itu ada apa ya? Ada siksa kubur ya, gitu. Nah, jadi pertanyaannya, untuk saat ini semua orang-orang yang meninggal, khususnya yang Kristen yang aku tanya, apakah dia udah mendapat siksa kubur atau masih menunggu nanti hari penghakiman gitu Kak, hari kebangkitan? Untuk Udah sementara itu dulu, mendapat Kak, langsung kontan dapat siksa kubur. Itu jawabannya, Kak Katrin. Ya. Oke. Itu maksudku dari pertama dia masuk kubur sampai nanti hari pembangkitan itu semuanya dia nonstop disiksa gitu ya? Non-stop disiksa, non-stop, kecuali paman Nabi Muhammad yang membela Nabi Muhammad itu hari Senin doang libur karena beliau merayakan hari kelahiran Nabi pada hari Senin. Lanjut makan. Lagi stres Bang Oke, Ardi. oke. Baik, untuk sementara itu dulu Kak Nora dan Abang, terima kasih ya udah dinaikkan. Assalamualaikum. Habis Waalaikumsalam. itu, Memang. Kak. Ya. Oke. Bang Ardi nih, Bang. Bang Zuma pun belum monitor. Bentar-bentar ya, sebentar ya Bang belajar Saya ya. 5 menit selesai nih. Oke. Sebentar. Enggak, saya mau ngomong sama Bang Belajar. Enak kok orangnya. Bang Belajar jangan turun dulu ya nanti ya. Baik hati. Kan kita masih ada janji yang tertunda Bang Ardi. Oh, janji. Kalian berjanji-janji. Oh my God. Nah, saya sedang sedang diskusi sama Bang Ardi. Cuman waktu itu saya kena ban sama TikTok, jadi belum selesai. Itu sebenarnya bukan TikTok yang nge-ban. Tapi Siapa tuh? ya kawan-kawan abang sendiri. Oh, itu. Saya kira TikTok, Bunda. Bukan. Padahal nggak ada kata-kata yang melecehkan atau apa ya. Nggak ada penghujatan, nggak ada apa. Ngomongnya nyantai sih berdua. Sambil Bingung. menunggu Bang Ardi ya, sambil kita menunggu Bang Ardi masuk sedikit ya. Oke, jadi kan firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1 nomor 14. Minho di-mute dulu Abang. Oke. Firman itu telah menjadi manusia ya Bang, belajar ya. Oh, ke saya Bunda. Iya, Bunda. Ya. Oke. Kalau saya katakan begini Bang, salah satu sifat Tuhan itu adalah berfirman. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu dengan berfirman. Betul. Betul. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Kalau kita buka Kejadian 1 nomor 2 sampai seterusnya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Dengan Jadi firman ya segala kan Bunda. sesuatu. Dengan firmannya kan Bunda.
Ya, dengan Betul, firman. betul. Jadi, apa yang membedakan penciptaan langit dan bumi dengan manusia? Yang firman itu telah menjadi manusia. Nah, bedanya manusia hidup. Hidup karena apa? Diberikan roh. Roh ini apa? Roh ini adalah ciptaan Tuhan juga. Gitu. Jadi Yesus itu jadi dari firman Tuhan. Dia diberikan roh pada waktu dia masih dikandung oleh ibunya Bunda Maria. Dia hidup. Seandainya roh itu tidak ada, ya janin itu mati, tidak akan berkembang menjadi manusia. Sama Tapi kan seperti kita manusia yang lain. semua manusia memang dikasih roh Tuhan, dikasih roh Bunda. Tapi kan tidak semua manusia firman. Begitu loh Bunda maksudnya. Bukan Roh kalau bang, roh gitu. makanya saya bilang firman itu kan adalah perkataan. Betul, Allah berfirman, Tuhan berfirman, Elohim berfirman. Nah, betul, betul. firman itu sudah menjadi manusia. Jadi, makanya kalau di dalam Al-Quran, penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabi Adam. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Nabi Bukan, Adam, boleh motong Bunda, boleh motong Bunda. ya, Saya pernah melihat lah lebih tepatnya ya, di video di hadis gitu ya, ada hadis mengatakan penciptaan Nabi Adam tidak seperti itu Bunda. Karena dikatakan di situ saya nggak tahu ya waktu itu ya itunya hadis apa ya. Di situ dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari lumpur, dia memelas dengan tangannya. bukan, maksudnya begini bang. Gimana? Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah tinggal mengatakan jadilah, maka jadi manusia Kun itu jadi. fayakun, ya. Ya, makanya penciptaan Nabi Adam itu sama dengan penciptaan Nabi Isa. Jadi maka jadi, maksudnya apa? Tanpa dibuahi sel telur dari Bunda Maria, Allah berfirman saja jadi, ya maka jadi. Anak itu, janin itu sudah ada di kandungan Bunda Maria. Begitu juga penciptaan Nabi Adam. Katanya dari tanah, kan begitu. Nah, ketika Allah berfirman jadi, maka jadi. Roh itu dihembuskan. Hiduplah manusia itu yang bernama Adam. Tapi kan memang beda Bunda, menurut saya beda Bunda. Karena yang satu kan dibuat dari lumpur ya, betul nggak? Satunya kan dari rahim manusia. Nabi Adam kan Nah, bukan dari manusia Bunda. jadi Kalau begini kita Bang. kalau kita mau kritis gitu ya, sampai di situ Bunda. Nah, ya oke. Jadi begini Bang. Allah itu, sebentar. Allah itu menunjukkan kekuasaannya Bang. Kekuasaannya sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Nah, kepada Nabi dan Rasulnya itu Allah memberikan suatu mukjizat Bang. Bukan kuasa sebagai ketuhanan Bang. Nah, contoh ya. Sedikit Bang Ardi ya. Nanti Bang Ardi masuk. Contoh Tuh, ya. lanjut dong. Saya sedikit aja. Assalamualaikum Ustadz Dio, Bang Dio. Contoh kepada Assalamualaikum, Nabi Ustadz Dio. Musa. Bang Dio kalau naik langsung mute berarti dia lagi di jalan. Contoh kepada lanjut, Nabi Bunda. Musa. Kalau saya katakan mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa atas izin Allah itu lebih dahsyat daripada Nabi Isa. Kalau saya katakan karena memang ada porsirnya masing-masing, Bang. Kalau maksudnya daripada Yesus yang menurut Bible. Kalau Nabi Isa itu lebih maksudnya begini. Kalau dibandingkan mukjizat yang diterima Nabi Isa dengan Yesus yang di dalam Bible, lebih hebat Nabi Isa. Kenapa? Pada waktu bayi dia menyelamatkan nama ibunya. Ketika ibunya dikatakan difitnah, dicerca oleh kaumnya pada waktu itu, dia adalah seorang wanita penzina. Bagaimana caranya dia menyelamatkan ibunya? Allah memberikan mukjizat. Ketika Nabi Isa masih di dalam ayunan, Nabi Isa bisa berbicara untuk menyelamatkan ibunya. Berbicaralah kamu kepada bayi ini. Bagaimana mungkin seorang bayi bisa berbicara? Itu katanya. Tapi atas izin Allah, Allah memberikan mukjizat untuk menyelamatkan ibunya. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ketika Bunda Maria itu mendapatkan fitnahan, cercaan dari kaumnya pada waktu itu. Dia hamil tanpa adanya pernikahan. Nah, kalau dibandingkan Yesus di dalam Bible dengan Musa di dalam Bible juga, Nabi Musa begitu hebat. Dari ujung ke ujung lautan itu dibelahnya atas izin Allah. Yesus menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati
Adik, keluar dulu. Membangkitkan orang mati aja, Nabi Elia sudah. Betul. Nah, jadi mukjizat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul itu diberikan oleh Allah itu untuk menunjukkan Bang bahwa apa? Bahwa mereka ini adalah utusan Allah. Nah, sementara Allah membuat suatu keajaiban apa? Saya menciptakan manusia tanpa ada hubungan suami istri. Nabi Adam. Saya menciptakan manusia yang kandungannya sudah monopause, alias sudah uzur, sudah tua, Siti Sarah. Saya menciptakan manusia di dalam kandungan itu bisa dilahirkan, padahal kandungannya itu sudah dikatakan mandul, alias sel telurnya tidak bisa berfungsi lagi atau bereproduksi lagi. Siapa? Elizabeth. 3 wanita ini diberikan Allah itu keajaiban. Ada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan berarti Bunda Maria melahirkan Yesus dan akhirnya Yesus dituhankan karena tanpa adanya hubungan suami istri. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah Allah menunjukkan kekuasaannya. Segala sesuatu bisa kuciptakan tanpa bisa engkau pikirkan menurut akal pikirmu. Nah, ini kekuasaan Allah. Mukjizat kan Bunda, Begitu. itu kan. Mukjizat ya. Ya, bukan Betul, kan? mukjizat, Bang. Tuhan tidak pernah membuat suatu mukjizat, Bang. Yang dibuat oleh Tuhan itu adalah keajaiban. Sementara Rasul dan Nabi membuat mukjizat atas izin Allah. Mukjizat itu adalah pemberian kelebihan kepada seorang nabi dan rasul untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Iya itu maksudnya Bunda. Benar sama seperti Bunda. Maksud saya itu. Ya, Sama. makanya di dalam Lukas 7 nomor 16, ketika Yesus membangkitkan seorang anak muda, apa yang dikatakan orang-orang pada waktu itu? Seorang nabi besar telah hadir di antara kita. Mereka mengaku Yesus itu adalah seorang nabi. Karena mereka mengetahui dan mereka memang mengimani apa yang dibuat oleh para nabi itu adalah mukjizat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Begitu Abang. Lanjut ke Bang Ardi. Monggo. Bu Nora nyambung yang tadi. Jadi Ya. selain yang tadi Bu Nora sampaikan bahwa penciptaan itu sama dengan Adam, ini di Alkitab juga Paulus juga menyamakan loh. Jadi Paulus menyamakan Adam yang lama dengan Kristus sebagai Adam yang baru Wah, mulai. atau Adam terakhir. Enggak, maksudku gini loh, di Alkitab juga ada tentang penyamaan Adam dengan Yesus. Gitu loh. Ya, yang Tapi menyamakan konteksnya kan bukan berbeda. Tuhan. Ya, Yang Paulus menyamakan yang bukan menyamakan. Tuhan. Kalau di Quran yang menyamakan ini Tuhan. Itu Tengok Paulus Bang itu Ardi yang dulu menyamakan sekali. bukan Tuhan. Iya, makanya aku bilang dalam Alkitab Perjanjian Baru Paulus yang menyamakan. Iya. Oke. Aku lanjut sama Bang Belajar boleh ya, Bang Belajar. Gurunda udah monitor belum ya? Gurunda. Assalamualaikum Sadio. Boleh Bang. Ya, waalaikumsalam. Oke. Silakan Bang. Dibesarkan aja Kak Nora. Sebentar. Aku izin, dia kan mau belajar mah. Hai, yes. Urusin Itu. keluarga dulu. Oke, besarkan saya. Jadi pangrok gitu. Biar Bunda Nora dulu. Gedein saya dong. Urusin keluarga dulu. Sana. Oke, sekarang gini Bang Belajar. Saya sudah mencatat tadi firman menjadi manusia. Ini tidak asing bagi teman-teman Kristen. Betul nggak Bang Belajar? Betul, memang itu. Kita uraikan sesuai dengan jawaban Bang Belajar sendiri. Oke, sekali lagi kita uraikan berdasarkan jawaban Bang Belajar sendiri. Saya ulangi lagi, kita uraikan berdasarkan jawaban Abang Belajar itu sendiri. Sepakat? Baik, sepakat. Oke, baik. Silakan. Firman ini, menurut Abang, dia adalah Tuhan atau dia bukan Tuhan? Karena menurut apa ya istilahnya apa saya nyebutnya. Sebentar saya cari kata-kata dulu. Dianggapnya kasar katanya atau gampangnya bagian dari Tuhan, maka dia menjadi Tuhan sendiri, Allah Oke, sendiri. Tuhan. Oke. Berarti Tuhan ya? Iya, Baik, betul. Tuhan. Saya tulis. Tuhan. Oke. Menjadi tadi apa? Menjadi definisi menjadi tadi? Berubah, Berubah keadaan. transformasi. Ya. Berubah keadaan. Oke, saya tanya sekarang. Manusia ini dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Manusia.
Manusia itu yang namanya Yesus memang manusia, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaannya apa? Manusia ini bahasa Indonesia semua loh ini. Bahasa Iya, iya, Indonesia semua loh. betul, betul, Ya betul. definisi manusia ini Tuhan atau bukan gitu loh. Oh ya, kalau manusia pada umumnya memang itu makhluk ciptaan, Bang. Gitu kan? Maksud Bang? Ya, ini kan bahasa Indonesia. Iya, iya, iya. Ini bahasa Indonesia, begini Bang. loh, Bang. Begini, Bang. Ngerti. Saya ngerti maksud Abang. Tujuannya saya ngerti. Maksud saya Iya. itu kalau menurut ajaran kami, dogma kami, ya Yesus itu manusia itu ya 100% Tuhan, 100% Itu nanti Tuhan. Bang, itu nanti, Iya. itu nanti. Kita gini aja. Kita jawabnya adalah sesuai kaidah bahasa dulu ya. Oh iya, oke. Kaidah bahasa. Oke. Kaidah bahasa. Saya tulis dulu kaidah bahasa. Pertanyaan saya, Bang, Iya. kaidah bahasa Indonesia ini, Mm-mm. ini apakah akal sehat atau akal sakit menurut Abang? Kaidah bahasa Indonesia. Iya, karena udah dibikin oleh orang-orang pintar ya mungkin akal sehat, Bang. Oke. Akal sehat, Jadi Bang. kaidah bahasa ini akal sehat ya, akal sehat. Oke. Akal sehat. Oke. Oke, sesuai dengan akal sehat, manusia Tuhan atau bukan? Bukan harusnya. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan, makhluk ciptaannya. Oke. Kalau ini sesuai kaidah bahasa atau Betul. sesuai dengan akal sehat, betul? Betul. Oke, kita tutup dulu. Saya tanya kepada Abang, lawan kata sehat apa? Sakit. Oke, kita sesuai dengan akal sakit sekarang. Akal sakit. Oke ya. Saya tulis dulu ya. Firman Baik. menjadi manusia. Oke. Firman ini Tuhan atau bukan? Firman itu Tuhan. Tuhan. Menjadi ini berubah keadaan ya. Berubah keadaan. Baik. Berubah keadaan. Oke, manusia ini kan Yesus kan? Yang tadi Anda mau ngomong kan? Ini Iya. kita nggak usah mengacu ke kaidah bahasa Indonesia. Mengacu ke iman Anda. Ini Tuhan atau bukan? Manusia Itu Yesus ini. Masalahnya di atasnya ada tulisan apa itu, Bang? Coba kurang jelas, Bang. Menurut apa itu? Menurut akal sakit. Loh. Iya, Tuhan. Yang tadi mengatakan kebalikan sehat Kaidah. apa? Iya, sakit. Betul. Oh, sakit ya, saya tulis sakit loh. Loh ini. Oke, masuk. Kejebak Lu saya. kira Oke, sip, pinter. Nah gitu kan? Ya, lanjut. Oke, baik. Sesuai dengan keimanan Anda, itu yang akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Iman bukan masalah soal sakit sehat, Bang. Loh, Iman enggak, itu di pertanyaan saya luar. begini. Orang beriman tuh pakai akal atau enggak? Enggak kan? Orang beriman kadang-kadang Enggak pakai, kan? ada yang pakai, ada yang enggak juga. Nah, Kadang-kadang enggak, Abang Bang. itu pakai yang mana? Abang itu pakai yang mana? Pakai yang akal sehat atau akal sakit? Saya tanya. Iman Abang Anda dasarkan kepada akal sehat atau akal sakit? Kalau saya jawab dulu ya. Kalau saya dasarkan akal sehat. Kalau Abang? Ya sebisa mungkin akal sehat, Bang. Oke, kita pakai akal Sebisa sehat sekarang. mungkin. Baik, kita pakai akal sehat ya sekarang ya. Berarti akal sakit enggak ya? Boleh. Oke, baik, akal sehat. Ketika Anda mengatakan firman menjadi manusia, berarti Anda sama halnya mengatakan Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Iya sih, betul. Sepakat? Kalau menurut kaidah apa menurut itu betul seperti itu. Sepakat kita? Sepakat. Sepakat. Oh, oke. Tepuk tangan dulu dong bunda orang. Kalau nggak punya soundcard, saya nggak punya soundcard, woi. Saya nggak Ini punya. Alamak, saya nggak punya soundcard ini. Ini gimana teman-teman muslim ini? Teman-teman muslim, saya nggak punya soundcard loh ini loh. Alamak. Oke ya, nggak apa-apa. Jadi firman menjadi manusia sesuai dengan akal sehat adalah Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, Bang, ini Yesus bukan? Yang mana, Bang? Yang mana? Yang Yesus. Firman menjadi manusia nih loh. Ini Yesus kan? Yesus, Yohanes betul. 1:14 Yesus ya. Betul. Kita bahas Yesus di sini. Kita nggak bahas Paulus kan? Kita adalah Tuhan yang berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat memang menjadi Sepakat? manusia. Betul. Jangan. Sepakat ya? Oke, baik. Sepakat. Sampai situ sepakat. Ketika Yesus berubah menjadi bukan Tuhan, pertanyaan saya, sebutannya Tuhan atau sebutannya bukan Tuhan?
Apa bang? Pertanyaan ulangi bang. Ketika Yesus yang notabene firman menjadi manusia, atau dengan kata lain Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan, pertanyaan saya, sebutannya apakah Tuhan atau bukan Tuhan sebutannya? Harusnya bukan Tuhan bang. Bukan Tuhan. Cerdas. Jadi jawabannya Yesus menurut akal sehat. Saya ulangi lagi, menurut akal sehat Yesus bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Baik, kita ke akal sakit sekarang. Menurut akal sakit, Yesus Tuhan atau bukan? Nah, berat. Tahu Ayo. sih juga. Hebat. Logikanya hebat. Ayo coba. Jadi begini teman-teman. Mau nggak mau diakui, ada yang namanya akal sehat dan ada yang namanya akal sakit. Mau nggak mau itu pasti ada di dunia ini. Pasti itu teman-teman. Nggak mungkin nggak gitu loh. Orang yang nggak waras artinya akalnya sakit. Orang yang waras artinya akalnya sehat. Sepakat kan bang? Ya kalau pernyataan yang tadi yang barusan terakhir sepakat. Iya betul. Sepakat. Betul. Karena hanya ada dua pertentangan di dunia ini. Kalau nggak siang ya malam pertentangannya. Kalau nggak hitam ya putih pertentangannya. Betul. Kalau nggak maju ya mundur pertentangannya. Bukan maju terus ke samping. Salah. Maju ya mundur. Betul nggak? Betul. Lawan kata ya. Kalau kanan ya kiri. Iya, antonim Kalau seperti sehat itu. ya sakit. Iya, antonim seperti itu. Ya betul. Betul, baik. Jadi sesuai dengan akal sehat, saya harap Bang Belajar ini bukan cuma namanya aja belajar ya, tapi saya harap ini harapan besar saya karena Abang juga tahu saya datang ke sini bukan untuk menghujat. Saya Ardiansa ini nggak pernah sama sekali untuk menghujat yang namanya sesembahan orang lain, nggak pernah tuh. Karena memang bukan itu tujuan saya. Saya di sini berusaha menjelaskan berdasarkan jawaban Abang sendiri, bukan jawaban saya. Oke ya? Oke. Baik. Jadi Anda yakin yang mana? Yesus itu Tuhan atau Yesus bukan Tuhan? Yakin yang mana, Bang? Nah justru kan makanya ada itu bang. Kalau sampai detik ini ya yang atas bang, yang akal sehat bang. Berarti Yesus bukan Tuhan? Iya kalau sampai saat ini. Masya Allah. Nah, terus sebentar kan tadi ada ayat. Nah kita balik lagi Luar ke ayat yang tadi. Oke. biasa, Setuju ya sampai situ ya abang ya. Setuju ya kita Mantap setuju ya. ya, Yesus bukan Tuhan ya. Iya, Luar iya, biasa, tepuk tangan. Tunggu aku tepuk tangan dulu, gimana caranya? Mantap. Oke. Sudah kan? Udah bang. Ya, udah. Saya boleh Mantap. nambahin. Satu Boleh, menit ya, Bang. boleh. Silakan. Tadi Bang. ayat mana yang ayat mana yang paling pertama kita bahas itu? Ayat yang keberapa? Yang di kisah para rasul itu, Bang. Oh, Kisah Para Apostolos 236. Saya Iya. hafal tapi saya nggak bisa buka data karena tab saya dipakai anak saya tuh. Nangis kalau nggak dipakai. Nah, itu kan Ya. yang menyatakan berubah kan? Gimana, Bang? Coba sebentar saya buka dulu ya. Apa? Iya, Berapa itu, boleh. Kis berapa? Kis 2. Kisah Para Apostolos 236. Oke. Kisah 2 Filterku mengerikan. Ganti dulu. Alamak, 36 ya. filter Ya. kok mengerikan kayak gini. Tunggu dulu, ganti filter dulu saya. Alamak. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Theos telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya itu balik lagi itu jawabannya, Bang Ardi. Nyambung kita. Tadi kan saya awalnya kan begini, Bang. Saya kan tadi awalnya coba tadi yang abang yang tadi tulisan abang tampilin lagi tolong. Gimana? Ya ini yang nyambung dengan ayat ini, Bang. Maksudnya sok coba yang tadi Oke, tulisan saya balik, tadi saya balik, balikin ya. dulu maaf. Minta tolong balikin. Yang dulu. mana? Nah, yang akal sehat, kita akal sehat, Bang. Oke, akal sehat. Akal Theos yang sehat. kamu salibkan itu menjadi Manusia kan, Bang? Di situ kan? Yang akal sehat kan menjadi manusia. Tuhan. Menjadi Tuhan. Loh, yang akal sehat itu kan bukan Tuhan, Bang. Loh iya, Iya. maksud saya yang di ayat tadi, yang di ayat yang dibacakan Bunda Nora itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, itu begini dulu, Bang. Kita jangan sebentar Abang lihat yang tulisan saya dulu, sok digedein, Bang, dikit, Bang. Maaf, Bang. Iya, oke. ini. Itu kan menurut akal sehat coba ke kiri dikit, Bang. Ke kiri dikit. Ke Bang. kiri dikit. Menurut akal sehat, Ya ini. firman, ya menurut akal sehat, oke kan di situ kan? Firman firman. itu Tuhan, betul, Bang? Firman Tuhan. Ya, menjadi Terus? berubah itu kan berubah menjadi, betul kan, Bang? Berubah Bener. keadaan menjadi. Berubah keadaan Nah, menjadi. terus. Oke.
Lalu di situ manusia itu bukan Tuhan. Itu kan pernyataan saya juga, Bang. Betul nggak pernyataan saya? Ini semuanya jawaban dari Jawaban mulai saya. sini. Iya. Dari mulai sini ini semuanya jawaban Bapak. Iya, iya, Yang betul. saya tulis di sini. Iya, betul, betul, betul. Yang saya tulis di sini hanya yang tertulis di kitab. Ini bukan jawaban saya nggak jawab sama Iya, sekali. iya, jawaban saya. Maksudnya itu jawaban saya kan, Bang. Ternyata kan terus lalu kita simpulkan bahwa ternyata menurut akal sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul kan, Bang? Di situ kan? Iya, betul. Terus Nah, sekarang kita kan kembali ke ayat ini, Bang. Nah, sebentar saya bacain 36 ya, Bunda Nora ya. ya 236 gimana maksudnya? 36 maksudnya. Jadi dengan kematiannya bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya di situ, Bang. Nyambungnya gitu. Loh, itu menjadi Tuhan bukan menjadi bukan Tuhan. Gimana sih? Loh, tadinya itu loh. Oh, tadinya bukan Tuhan. Iya. Oh, terus menjadi Tuhan. Iya. Oh, Balik lagi ke gitu. asal. Balik lagi ke asal, ke fitriahnya sebagai Oke, firman baik. lagi. Kalau gitu saya tanggepin ya. Nyambung kan? Nah, gitu. Sebentar tanggapan Abang. Menurut Abang kan ucapan saya sambung kan bahwa dia memang manusia, menurut akal sehat memang manusia. Dengan kematiannya dia berubah. Kan kita akal sehat tuh, berarti ternyata saya akal sehat, saya kira saya akal sakit. Nggak apa-apa, Betul. nggak apa-apa. Kita ikutin dulu. Berarti kita sepakat dulu yang dilahirkan Bunda Maria bukan Tuhan. Manusia, Bukan, jangan bilang manusia, bukan Tuhan. bukan Tuhan, oke manusia. Oke. Oke. Yang disembah oleh orang-orang pada saat itu bukan Tuhan. Betul? Loh, Loh, waktu itu loh, sebentar. kan ada ayatnya. Kan ada ayatnya. Mereka datang lalu menyembah dia. Ada nggak? Pas waktu Yesus lahir, Heeh. oh, masa nggak baca sih? Pas waktu Yesus baru lahir, Yang orang kemudian maj- datanglah orang-orang, gitu kan? Terus, yang orang majus itu, Iya, yang orang majus terus itu. terus dia sujud dan menyembah dia, ada kan? Nggak tahu tadi menyembah sebagai apa tuh? Ada, menyembah Ada, dia ada. ada. Sebagai apa tuh? Tapi nggak ada Orang majus. keterangannya loh. Orang majus menyembah dia. Ingat orang majus. Gini. Sebentar, Saya sebentar. nggak ngomong sebagai apa. Saya hanya berbicara menyembah dia. Itu konteksnya menyembah dia. Saya nggak ngomong Menyembah sebagai Yesus apa? sebagai apa dulu ya. Oke. Begini. Kalau yang ada di pikiran Abang secara akal sehat, menyembah itu Tuhan atau bukan Tuhan harusnya? Bukan. Begini Bang, saya terangin dulu. Terangin dulu. Kan bangsa Yahudi itu mengharapkannya bukan mengharapkan kedatangan Tuhan, Bang. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Bangsa Yahudi itu kan mengharapkan kedatangan Mesias, Bang. Iya, Juru tapi selamat pertanyaan saya itu. bukan itu. Gimana? Pertanyaan saya, yang disembah oleh orang-orang Majus Majus pada saja, saat itu berarti kesimpulannya bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat, bukan Tuhan. Nah, gitu dong. Ini cepat. Iya. Oke, kita lanjut. Iya. Kita lanjut ya. Baik. Berarti yang membangkitkan Lazarus bukan Tuhan. Sepakat? Manusia, ya. Iya, manusia. Betul, nggak apa-apa, memang manusia. Iya, bukan Sebagai Tuhan. manusia. Jangan bilang manusia, bukan Tuhan. Iya kan bukan Tuhan, manusia intinya, Bang. Iya, Manusia, oke, bukan Tuhan ya. oke. Iya, manusia. Baik. Jadi teman-teman Kristen silakan dengar ini. Bang Belajar berkata secara jujur, yang membangkitkan Lazarus pada saat itu tuh bukan Tuhan. Itu yang pertama. Itu yang kedua tadi ya. Yang ketiga terusnya. Yang menebus dosa Anda, saya tanya Bang Belajar. Yang menebus dosa Anda, apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? Silakan. Menebus dosa saya saat ini. Ya. Saat ini, detik ini. Loh enggak, pada saat sebentar, penebusan dosa terjadi pada saat Kematian Yesus, Bang. yes, that's right. Yang mati itu Tuhan atau bukan Tuhan? Yang mati itu anak manusia, Bang. Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya. Tuhan atau bukan Tuhan? Posisinya waktu itu kalau dianggap secara harfiah ya bukan Tuhan, Bang. Bukan Tuhan. Kita Iya. sepakat dulu. Oke, kita kunci di situ. Penebusan dosa terjadi pada saat matinya yang bukan Tuhan ini. Sepakat? Sepakat sampai situ. Baik. Pertanyaan saya, untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib, Bang? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Untuk apa? Nggak ngerti, Bang. Maksudnya Oke. untuk apa gimana? Fungsinya untuk apa yang bukan Tuhan ini mati di kayu salib? Fungsinya untuk apa tuh? Ya kalau menurut iman dari kekristenan menebus dosa, Bang. Oh, jadi kesimpulannya dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan. Oleh manusia maksudnya. Iya.
Ya memang posisinya waktu itu Yesus sebagai manusia, Bang. Bukan. Pas waktu mati di kayu salib kan bukan Tuhan. Iya. Berarti dosa Anda ditebus oleh pada saat Yesus mati kan? Iya, pas Nah, kematian. Yesus mati sebagai bukan Tuhan kan? Bukan Tuhan, manusia aja, Berarti Bang. dosa Anda ditebus pada saat Yesus mati kan? Iya, Nah, berarti dosa Anda ditebus oleh bukan Tuhan kan? oleh manusia. Nah, oke. Yang pada Sepakat dulu awalnya- kita. Sepakat dulu. Sepakat. Bukan Tuhan, sepakat? Sepakat. Manusia, Oke, manusia. berarti dosa manusia. Anda ditebus oleh bukan Tuhan, betul? Anak manusia, betul. Iya, anak manusia bukan Tuhan kan? Betul, betul. Pertanyaan saya, bukan Tuhan ini punya nama nggak? Namanya Yesus, Bang. Oh, berarti bukan Tuhan Yesus maksudnya? Gimana lah Bang ini? Betul kan? Bukan Tuhan ini kan ada nama. Punya Yesus. nama kan? Yesus. Oke, saya ulang. Anak manusia punya nama nggak? Punya dong. Namanya Yesus. Yesus. Anak manusia ini Tuhan atau bukan Tuhan? Ketika saat itu sebelum kematian, dia sebagai anak manusia, Bang. Tuhan atau bukan? Ya, anggap aja bukan. Ah, oke. Bukan, Bukan bukan. Tuhan ini punya nama nggak? Punya nama Yesus. Siapa namanya? Yesus. Oh, berarti bukan Tuhan Yesus. Ya kalau memang kata-kata gitu gampang, emang iya sih. Nggak ada yang salah Iya. dari omongan Abang. Iya, Kalau ya udah nggak kata-kata, apa-apa. iya, Pak. Jadi ini sama sekali nggak menghujat ya, karena Iya. tidak ada sama sekali tendensi untuk merendahkan abang belajar dan juga merendahkan sesembahan abang belajar. Nggak apa-apa, Kami nggak sebagai apa-apa. umat Islam tetap menghargai apapun keputusan bang belajar, mau menyembah, jangankan mau menyembah Yesus bang. Misal abang mau menyembah sendal jepit sekalipun bukan urusan saya gitu loh. Sebentar. Saya mau ngomongin dulu, Bang. Oh, iya. Dulu, Bang. Ini kan nyambung, Bang. Jadi jangan diambil kesimpulan dulu. Belum selesai kita, Bang. Santai, masih panjang, Bang. Iya, silakan. Nah, sekarang kan saya hidup waktu itu di zaman Yesus nggak? Yang namanya manusia Yesus nggak? Gimana? Saya hidup di zaman saya hidup sejaman dengan yang manusia yang bernama Yesus atau tidak? Bang? Tidak. Kalau saya menyembah Yesus ketika itu, berarti saya menyembah anak manusia. Betul tidak, Bang? Kalau saya hidup ketika itu, ketika itu saya hidup di zaman Yesus, lalu saya menyembah dia, saya menyembah menyembah manusia dong. Iya, menyembah bukan Tuhan. Betul, menyembah manusia kan? Oke. Betul. Lalu saya kan hidupnya zaman sekarang. Yes. Sebelum itu, setelah itu Yesus mati dulu kan? Yes. Setelah Yesus mati, ayat ini kan keluar, Bang. Ya, Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti mantap. bahwa Allah Saya telah ngerti membuat arahnya Yesus kemana. Paham. yang kamu, iya Abang Mas Mata kita kan udah sering bicara bahwa Allah yang membuat Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi saya menanya ke Abang dulu sebentar. Saya yang saat ini, menurut Abang saya menyembah siapa? Oh, menyembah Tuhan. Ya udah sama, oke. Saya belum selesai tapi. Abang jujur, oke lanjut. Saya belum Silakan. selesai dong. Oke. Silakan. Menyembah Tuhan yang notabene yang ditulis oleh Lukas. Jadi Tuhan yang dibuat oleh Lukas. Sepakat? Lukas yang rancu itu ya pembicaraan kita terakhir. Oke. Ya memang harus diakui. Betul, kan? Alkitab saya memang ada sedikit Betul. kerancuan di situ. Yang Betul. Anda menyembah Tuhan Yesus yang dibuat-buat oleh Lukas, yang dikarang oleh Lukas. Apa buktinya? Injil karangan Lukas, Injil karangan Matius, Injil karangan Yohanes, Injil karangan Markus. Pertanyaan saya, karangan kan itu kan? Karangan, kan? Buatan karangan ya. That's right. ya. Berarti Tuhan yang Anda sembah itu bukan betul-betul dari Elohim, tetapi Tuhan yang Anda sembah, yang Anda yakini sekarang adalah Tuhan yang dibuat oleh Lukas, karena yang nulis kisah para apostolos adalah Lukas. Sepakat? Sebentar, saya mau nanya dulu. Saya sepakat gitu. Saya mau Memang nanya dulu sesuatu. bahaya kalau diskusi sama saya. Iya betul. Tapi saya mau nanya dulu. Oke, anggap Iya. aja karangan. Walaupun saya bilangnya bukan karangan lah ya. Jangan nyebut karangan. Apa istilah? Saya ada datanya, Bang. Saya ada datanya. Ngerti. Itu kan nanti kita topik yang lain, Bang. Bisa berlanjut Oh, kita iya, berdua aja itu topik yang lain. Iya, Bang. silakan, Itu masih silakan. banyak lah nanti kita bicarain kan. Diskusi nyantai sama Abang Bang, kan enak. kok diem? Ya. Ini halo jalan. Loh, suara saya nggak kedengeran. Suara kedengeran. Bunda Nora, Halo. suara saya kedengeran nggak? Halo. Teman-teman di bawah, suara saya. Kedengeran. Kedengeran. Lu kok Bang. diem? Siapa yang diam? Saya enggak, Bang.
Anda diem tadi. Enggak. Enggak, Masa dari tadi aja. bernarasi. Iya itu dong berat- hubungan Nora abangnya kali itu. Wah, soundnya berarti itu. sinyal saya ini. Mungkin lagi kurang, mungkin followersnya kurang. Coba di follow lagi teman-teman. Mungkin kurang di follownya. Coba di follow lagi. Kurang follownya mungkin. Aku nggak minta koin. Aku minta follow aja. Aku nggak minta Enggak koin. ngaruh loh. Enggak, aku nggak minta koin. Aku minta follow. emang benar dari lu ngomong gitu aja, follow itu aja. Tapi kalau ada yang ngirim koin pun nggak jadi masalah. Loh, Benar ya apa? kalau itu bukan permintaan saya. Itu bukan permintaan saya. Bahkan saya mengajari anak saya sekalipun, saya mengajari anak saya ketika dia ulang tahun, saya larang untuk minta kepada budinya, kepada Pak D-nya. Pak D, saya ulang tahun, saya minta kadonya, saya larang Oh, itu. itu bagus, Anak itu saya, bagus. istri saya larang. Nggak boleh Bagus minta-minta. Bagus banget. Haram. Bagi saya haram minta-minta itu ya. Bagus banget. Bagi saya loh, bagi saya. Kecuali misal mepet atau apa, tapi enggak lah ya, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak lah. Berarti Alhamdillah bagus. enggak lah. Eh, Alhamdulillah. sebentar, enggak. tadi kita lanjut apa yang soal karangan? Ya oke lah itu nanti kita lanjutin ya. Iya. Kita berdua lah di luar itu. Tapi kan Iya. abang bilang karangan seperti itu. Tapi kan memang mau apa lagi bang? Kan kalau menurut saya ya, saya kadang-kadang beda pandangan dengan yang lain ya. Walaupun saya kan udah mengakui ke abang sendiri di sebelumnya bahwa memang ada kerancuan di situ. Karena kan buatan Betul. manusia semua. Dan Betul. ini bang, betul dan sebentar Sepakat bang. itu. Betul. Waduh, ini Namanya- bahaya, nanti abang dimarahin sama oten yang lain. Iya nggak tahu saya yang nembak. Tapi ini yang jadi masalah. Bener loh, itu kan gitu. Tapi kan Iya. benar, walaupun begini. Seperti saya mau ngebalikin gini ya. Kalau kita main logika, apakah semua kitab suci turunnya dari langit? Nggak akan ada. Bahkan Al-Quran pun kan tidak seperti itu mulai prosesnya bang. Kita harus akui. Jadi, Tunggu. Apakah semua kitab suci turunnya dari turun dari langit? langit, jelegedeg. Sebentar. Kita bahas perlahan-lahan. Ah. Yang turun dari langit ini firman Tuhan atau kitab suci? Kitab sucinya, tulisannya Oh, sudah bukunya. jadi. Nggak akan ada bukunya. Oh, bukunya enggak mungkin. Nggak Kegebuk akan dari kan? atas enggak. Oke, Iya, kita betul udah kalau sepakat itu. soal itu ya. Ya, Nah, betul setelah kalau itu. kalau namanya seperti yang saya tahu ya, Nabi Muhammad mengatakan begini nih, lalu ditulis, tetap aja kalau dalam penulisannya kan ada aja bang, namanya human error kan bang, sekecil apapun. Jadi ya memang kalau apalagi yang kitab saya, memang lebih parah. Kalau kitab saya itu lebih parah, Karena kenapa? Sudah diterjemahin dalam bahasa asli ke sono, balikin lagi ke sono, balik lagi ke sini. Ya emang itu kan yang harus kita akui. Ya, memang harus diakui dengan seksama teman-teman, dan dengan hati yang selapang-lapangnya bahwasanya, mohon maaf sekali lagi saya katakan, saya bisa membuktikan secara akademis, saya nggak menghujat. Saya bisa buktikan secara akademis bahwasanya Bible atau Biblos dalam original teksnya itu bukan kitab suci. Bukan. Saya bisa buktikan secara akademis. Ingat ya, akademis. Nah kalau itu saya bisa bisa membantah abang nanti. Itu Oh iya, nanti kita boleh. bicara. Boleh. Baik. Saya Ini mau menentang masuk ke itu. situ atau enggak? Nggak usah kita yang ini aja dulu. Nanti kita masih panjang, tenang aja. Ya, Yang sapa sebelum dulu ya kita Pak belum Robert. beres. Kita sapa dulu ya Pak Belajar. Silakan Pak Halo, Robert, saya stop dulu. Loh enggak, Pak Belajar lanjut aja. Halo Pak Robert, saya nyapa dulu aja. Halo Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz Ardiansa, Bang Ustaz Zuma. Saya menangislah Nora, Ustazah. Karena saya dari Malaysia, Pak. Ustaz Ardiansa mungkin kenal nama Siap. sebenar. Robide, ini akaun kedua, akaun pertama sudah kena ban. Oh, siap Pak, siap. Robide dari Pelabuhan Kelang, ingat tak? Ustaz Ardiansa mesti Siap. ingat. Siap, Teman-teman, Bapak, jadi siap. saya tadi ini berbangga lah bila Ustazah Nora naikkan saya. Bukan apa yang saya suka dengan belajar. Dia sopan santun. Itu jadi. Makasih Bang Robert. Ya, belajar kamu sopan santun. Di sini saya lihat kami umat Islam tidak pernah mengajak ataupun memaksa. Betul tak Ustaz? Lain-lain Ya, agama supaya jadi Islam. Yes. Ustaz. Tetapi apa yang saya lihat dalam rule Indonesia, mereka ini adalah membaca kitab Injil itu sendiri. Siap. Jadi kalau yang lebih baguslah abang belajar, cuba cari bahasa Yunaninya. Iya bang. Itu kelemahan Kalau saya bahasa bang. Yunaninya lebih banyak lain dari yang di lain. Contohnya dari segi nama Tuhan. Di situ namanya Yesus. Kenapa jadi Allah contohnya? Jadi Yesus kenapa bang maksudnya.
Jadi Yesus, Bang. Betul. Kenapa tidak guna nama Yesus? Kenapa guna nama Allah? Jadi, Iya, Bang. itu yang saya di Iya. Malaysia pun bukan Siap, kita Bang. menentang, tetapi Siap, Bang, siap. penggunaan nama Allah itu sudah lain dari maksud kami. Kalau kami Allah itu Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Siap, Bang. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Jadi terima kasih kepada host. Makasih, Bang. Saya, pada Ustaz Nora, pada Ustaz Makasih. Delsa, Bang Zuma, semuanya yang hebat-hebat Siap. semua. Saya tabik Makasih, Bang. Malaysia. Tabik Siap. sangat. Yuk, assalamualaikum, Pak Robert. Waalaikumsalam. Turunkan Siap. Ustazah. Siap. Halo, hate this love. Hate this love. Apakah Islam atau Kristen? Kristen, baik. Saya lanjut sama Pak belajar dulu ya. Ya, Misal, kita terakhir sampai begitu, Bang, ya. Sampai saya ngomong kan udah diakui sama Abang begini. Kita balik lagi, flashback lagi. oh iya, silakan. Ya, flashback lagi begini. Kalau saya hidup ketika zaman Yesus masih hidup, ketika saya menyembah Dia, memuliakan Dia, saya menyembah anak manusia. Setuju kan, Abang? Sampai di situ. Iya, menyembah bukan Oke. Tuhan. Iya, anak manusia bukan Tuhan. Setuju ya sampai Oke, situ ya. tapi kita sepakat. pertanyaan saya begini, Bang. Bentar dulu, Yang mat- sebentar. Dua kalimat, Bang. Maaf, Bang. Iya, iya. Dua kalimat ya, Bang. Nah, sekarang saya hidup di zaman ini ketika Yesus sudah wafat. Maka saya dengan yakin mengatakan saya bukan menyembah anak manusia lagi. Iya, Saya menyembah sebenarnya Tuhan itu saya, itu. bisa saya bantah itu, gampang. Bisa, percaya saya. Gampang sangat. Oke, sekarang begini, Bang. Saya tanya kepada Abang. Yang mati di kayu salib kan bukan Tuhan, lalu dikuburkan, betul nggak? Betul. Oke. Terus kemudian setelah dikuburkan dia hilang tuh. Dibangkitkan oleh Allah. Tunggu dulu, bentar. Oke, Belum. Dia hilang dulu kan? Hilang dulu kan itu kan? Ditengok sama Maria Magdalene hilang kan? Nggak ada. Tuhanku dicuri orang, betul nggak? Betul. Itu kan manusia ngelihat Lah yang hilang itu Tuhan atau bukan Tuhan itu yang hilang? yang hilangnya, yang dia cari, yang hilangnya ya. Itu mayatnya, Bang. Iya, itu Tuhan atau bukan? Ya itu tubuh manusianya, Bang, yang dicari. Saya sama ulang dia. lagi. Hah? Tuhan atau bukan Tuhan itu yang hilang? Tubuh manusianya, Bang, berarti manusia tuh otomatis. Iya, bukan Tuhan berarti kan yang hilang itu kan? Iya, tapi kan Oke. ya oke, silakan Iya. lanjut. Bukan Tuhan kan? Tapi Iya, tubuh manusia. iya, tubuh tepatnya. manusia kan bukan Tuhan. Iya, betul, dagingnya. Betul. Kedagingan. Pertanyaan saya, apakah yang hilang ini sama dengan yang menemui Thomas pada saat makan ikan goreng? Sama nggak? Yang hilang ini Sama dengan yang menemui Thomas pada saat makan nasi goreng. yang ada ada Nasi goreng. Kok nasi goreng? Ikan goreng. Alamak. Kacau kali bahagia. itu Gara-gara aku habis itu makan nasi goreng. itu disengaja apa? Disengaja. Enggak atau sengaja, asli enggak enggak sengaja. itu? Waduh. Karena aku habis makan nasi goreng kan Emang tadi kan. lihat tadi. Ya, oke. Sama, Silakan. Bang. Sama, Bang. Sama ya? Sama, Bang. Berarti yang menemui Thomas bukan Tuhan juga ya? Nah itu. Saya perlu waktu menjawabnya. Karena pertanyaannya penuh dengan jebakan. Berat gitu. ini. Saya. Berat. Abang berat memang. Karena gini, Bang. Kalau Abang mengatakan itu adalah bukan Tuhan, berarti yang Abang sembah sekarang juga bukan Tuhan karena dialah yang naik. Betul nggak? Kenapa, Bang? Dia Kenapa, Bang? karena yang bukan Tuhan itulah dia yang naik ke atas. Bener nggak? Yang bukan Tuhan itu yang naik di peristiwa kisah para rasul ya, Bang? Kisah para apostol 1 nomor 11 Iya, coba kisah para dibaca. rasul, ya kisah para rasul. Nah, itu yang naik kan? Iya, yang dibangkitkan, yang udah dibangkitkan itu. Iya, itu kan yang naik. Iya. Berarti yang naik bukan Tuhan kan? Yang naik. Memang, Bang. Gini, Bang, pertanggungjawabannya secara akademis kalau menuhankan yang bukan Tuhan itu memang berat, Bang. Serius, berat itu. Menuhankan yang bukan Tuhan itu pertanggungjawabannya berat. Mau ngomong A kena, mau ngomong B kena. Ini kalau mau ngomong secara akademis. Iya, Tapi iya, kalau iya. kalau teman-teman Kristen yang penghujat sih ya nggak berat bagi mereka. Karena apa? Karena yang mereka utamakan pokoknya yang penting menghujat, nggak peduli gitu ya. Itu lain cerita lah. Iya, Ya. saya- Tapi saya kalau tahu, abang ini kan belajar. Gitu. Saya tahu emang tujuannya saya kesini tuh tadinya awal itu tadi mau menjawab yang Bang Juma yang siapa yang menemui itu. Jadi emang saya nggak siap sama pertanyaan Bang Adrian. Iya, Terus nggak ada terang masalah. Saya nggak siap. Tapi kalau mau jujur, yang menemui Thomas ini adalah bukan Tuhan.
Karena apa? Karena yang menemui Thomas ini sama dengan yang hilang. Sama dengan yang disalibkan. Betul nggak? Sama. Bentuk tubuh ya. Saya kudu baca lagi bang Alkitab Kan ya. definisi bangkit lagi itu apa sih? Definisi bangkit lagi itu jasad yang sama atau jasad yang berbeda? Definisi bangkit lagi. Misal si A, Jasad yang sama aja. jasad yang sama kan? Iya. Berarti yang bangkit lagi ini yang bukan Tuhan kan? Yang bangkit lagi ini ya yang bukan Tuhan ya. Nah, cerdas. Apakah yang bangkit lagi ini yang naik ke sorga? Yang kata teman-teman Kristen yang naik ke sorga atau naik ke Uranus? Iya. Yang kata teman-teman Kristen yang ini kan gitu kan? Iya kan? Nah, iya, berarti yang naik ke Uranus ini yang bukan Tuhan, betul nggak? Iya. Betul. Nah, pertanyaan saya, ketika yang naik ke Uranus ini bukan Tuhan, ini adalah masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena Tuhan cuma satu. Yang beliau sebut sebagai Bapa tuh di Matius 11 nomor 25. Memang. Betul. Betul. Di Dalam iman, Matius 11:25, betul. Jadi Betul. bukan Yesus. betul. Dalam iman kami pun diajarkan oleh Yesus sendiri ketika masih hidupnya diajarkan doa Bapa kami kan. Tidak ada Iya, itu perkataan. Betul. Iya, berarti betul. Sampai bukan situ apa, Yesus. betul? Berarti bukan Yesus yang Tuhan itu gitu loh. Kami saya pribadi ya orang Katolik ya. Kalau menyatakan bahwa Tuhan pencipta alam memang bukan Yesus Allah Bapa. Cuman maksudnya begini, karena kami ini mungkin sudah diajar juga dari kecil bahwa dalam doktrin Tritunggal Nah, memang Tritunggal. iya ya itu kan, makanya saya Baik. mau jawab itu kan pasti kelihatan bahwa doktrin saya itu Tritunggal, memang itu yang Iya. saya tahu bang gitu. Oke, Memang. Tritunggal. Saya tulis ya Tritunggal ya. Tritunggal di sini. Saya tulis. Bang Hardi. Ya. Bang yang lain dulu bang, kasihan bang, yang lain dulu bang. Enggak, gitu. tunggu dulu, enggak, Oh, iya, sebentar iya. Bang belajar, sebentar. Iya, gimana? Bang Hardi, Bang Zuma belum apa, saya mau turun loh. Loh, Gurunda belum monitor kah? Belum, ini jam berapa? Di sana masih maghrib. Nggak gini. Bang Zuma apakah sudah apa gitu apa? Monitor apa Bang Zuma? Belum apa gitu ya? Gurunda? Belum ya? Karena kan abang kan sebentar lagi mau maghrib. Ya, Ya mungkin kan? gini. Mungkin enggak, aku masih lama maghribnya. Iya, 5:30 ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu makanya saya bilang Astagfirullahaladzim. kalau di sini memang 6:30, tapi memang jadi gimana itu? Gini aja, aku mau sholat dulu, kita gantian aja, ya kan? Kalau gitu Nah, ini saya baru adzan di sini. Ini sekarang adzan di sana. Sekarang adzan di sini. Sekarang adzan di sini. ya udah saya tunggu ya. Gini, Ustadz Dio dulu aja. Ustadz Dio monitor, Ustadz. Saya juga turun Jakarta ya, belum. Bang Ardi. Saya juga Iya, turun ya. gimana Bang Belajar? Loh, Saya kok juga turun juga. Jangan, Iya, iya. jangan Nggak, turun. Loh, kok malah turun? Bukan, udah maghrib nggak enak. Ada perlu yang lain saya. Nanti naik lagi. Oh, gitu. Naik Abang mau sholat? Naik lagi. Oh ya enggak Oke, lah, Bang saya Belajar. Kristen lah, saya Katolik ngaco. Iya. Terima kasih ya Bang Belajar ya. Makasih ya Bang. Ya. Nanti kita lanjutin Bang kalau Abang buka itu sendiri Bang, komal sendiri Bang. Boleh, Yang kita bicara itu. saya tambahkan teman. Ngikuti saya dong. Kalau nggak ngikuti Udah saya ini nggak bisa. barusan ini. Ini barusan saya udah. Oke, baik. Sebelumnya udah. Saya juga nggak di follow-nya memang. Oh ya belum saya. Oke, saya udah follow Bunda Nora. Udah saya turun dulu ya. Oke, makasih silakan Bang lanjut. Belajar. Ayo, Siap, makasih siap, saya siap. Bang. Yuk. Siap. Oke. Ustadz Dio monitor Ustadz. Ustadz Dio. Enggak monitor itu kalau udah naik mute itu enggak. Lemin sama anak M ini masih monitor nggak ya? Anak Liminho. Medan ini. Oh, Oke, anak Medan, iya, Bunda Pak. Nora, di sini udah adzan, ya kan? Aku izin salat dulu ya. Ya, Oke. saya tunggu ya. Iya. Ah. Teman-teman di bawah yang udah merasa adzan sekarang, sholat dulu teman-teman. Ya, sholat dulu. Sholat dulu. Medan 18.35. Siapa lah yang mau ku naikkan ini ya? Halo Bang Liminho. Bang Liminho. Ini banyak kali yang mau minta naik, bingung aku. Halo Bang. Ya, Bunda. Bang Liminho dari mana? Dari Jawa,
Masih Kristen. Masih Jumat Agung. Iya, abang bilang dari Jawa. Saya nggak tanya asal abang. Mana nanya abang? Tadi kan Bunda sudah tanya loh kan. Iya, saya lupa loh bang. Betul, Kak. Gimana lah? Maklum lah bang. Kita mama ini banyak pikiran bang. Ya silakan bang. Gimana? Mau menanggapi yang tadi atau bagaimana? Monggo. Ya tadi bagus itu perbincangannya itu bagus itu. Mm-mm. Nyimak juga saya sih dari tadi. Apa yang abang simak? Ya diskusinya itu Bang Ardian sama Bang Belajar tadi. Dulu, ini si Hate. Ya, silakan. Mau menanggapi silakan. Halo, Bang. Kalau gitu saya sapa dulu ya. Halo, Kak Hate This. Halo kakak, selamat sore. Sore. Agama apa, Kak? Saya Kristen, Katolik? Protestan. Protestan, oke. Bang Liminho, saya sama Kak Het aja ya, karena perempuan dengan Iya, perempuan ya ya. Bunda silakan. Iya. Ya, Bang Liminho nyimak aja dulu, tunggu monitor nanti Bang Zuma atau Bang Ardi. Oke, silakan Kak Het. Iya, saya hanya menanggapi yang tadi didiskusikan sama Bang yang akunnya Belajar itu sama Bang Ardi ya kalau nggak salah. Iya. Silakan. Iya, tadi katanya dari Bang Belajar itu kan dia mengatakan kalau Yesus itu bukan Tuhan karena Yesus telah berinkarnasi menjadi manusia. Di sini hanya saya ingin memperjelas sedikit. Kalau Yesus itu kan adalah firman. Sebentar. Iya. Iya, kita sebagai manusia kan sudah jatuh ke dalam dosa. Kan dari Adam sama Hawa sehingga kita sebagai sebagai manusia kita sudah menjadi makhluk yang berdosa. Jadi bagaimana caranya agar dosa itu bisa ditebus? Jadi Allah Suara cewek langsung bangkit telinganya. Lanjut. bisa dengar saya? Bisa. Bisa dengar saya? Iya, silakan adekku. Astaga, jaringan. Jaringan ya. Jaringannya buruk ya. Enggak, sama kami bagus, nggak putus-putus. Mungkin sama adek yang delay mungkin suara kami ya. Oke, saya lanjut. Ya. Halo. Halo, dengar suara saya enggak, Kak? Ada, suaranya ada, Dek. Suara ada, Dek. Tapi kenapa ada diam? Oke, saya lanjut. Kok dari tadi ditegur-tegur, Bang Dio? Iya, kenapa, Kak? Iya, dipanggil-panggil nggak dengar kamu. Oh iya, hadir. Baru nyampe aku. HP-nya di dalam dalam tas. Iya, jaringan saya kurang bagus. Bagus. Orang mana, Ki? Oke, saya Orang lanjut. Sulawesi? Saya Kita orang orang Manado. saya orang Ambon, Kak. Oh, orang Ambon, Kakak Ambon Manise. Ambon manis. Iya, Kakak.
Iya kakak, silakan kakak. Suara kakak terdengar. Cuman mungkin suara kami delay sama kakak. Iya, iya saya Kau lanjut ketawa ya. Bang Dio. Kok kalau suara cewek langsung aja bangkit telinga kau. Aku baru on loh ini Kak. Alah. Iya saya lanjut ya. Iya, silakan kakak. Dari tadi saya tunggu. Iya, seperti dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, ayat ini menegaskan kalau Yesus ini kan firman. Yesus telah bereinkarnasi sehingga menjadi manusia melalui kandungan Maria sendiri. Jadi Yesus itu 100% tetap Tuhan, dia juga 100% manusia. Iya, tadi dikatakan Yesus sebelum mati itu katanya bukan Tuhan. Tadi yang dikatakan sama Bang Belajar sama Bang Ardi ya. Ya. Tapi Yesus itu tetap Tuhan sebelum ia mati dan sesudah ia bangkit dan naik ke surga itu dia tetap Tuhan. Yaitu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain lagi atau Enggak, masukan begitu. Ya, saya tanggapi sekaligus bertanya ya, boleh ya? Ya, boleh. Adik ya. Ya, jadi begini, Yesus itu sudah Tuhan semenjak dia dilahirkan oleh ibundanya, benar ya? Benar. Oke, pertanyaan saya, apa yang dikuasai oleh Yesus ketika dia memiliki gelar sebagai Tuhan pada waktu ia masih bayi? Secara manusia? No. Kalau secara pertanyaannya bukan secara manusia. Yesus ini kan Tuhan. Iya. Sebelum pun dia dilahirkan sudah Tuhan, benar? Iya, benar. Oke. Nah, pada waktu dia dilahirkan Bunda Maria, tetap gelar Tuhannya melekat pada diri Yesus. Nah, apa kuasa Yesus yang digelari sebagai Tuhan pada waktu ia masih bayi? Ya, Yesus ini kan anak Allah. Secara logika ya, kita manusia, saat bayi kan memang dia sudah menjadi Tuhan ya. Kakak nggak tanya secara manusia. Kalau secara manusia kakak tahu. Orang kakak juga melahirkan kan, begitu. Sekarang kan Yesus ini kan adalah Tuhan. Sebelum dia dilahirkan dan setelah dia dilahirkan tetap dia adalah Tuhan. Nah, yang kita tahu Tuhan itu kan adalah Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya, pada waktu Yesus yang memiliki gelar Tuhan, dia mempunyai kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui semuanya, itu adalah Tuhan tuh. Ya kan? Apa yang dia kuasai pada waktu dia masih bayi? Saya nggak tanya kemanusiaannya ya. Yang saya tanya gelar dia sebagai Tuhan. Apa kuasa dia pada waktu dia masih bayi? Kalau bayi, kalau manusia, saya akan terima. Tapi masalahnya Yesus adalah Tuhan juga. 100% manusia, 100% Tuhan. 100% manusianya ketika dia bayi, sama halnya pada waktu saya melahirkan anak saya. Menyusui, semua, itu dilakukan manusia. Wajar. Nah, yang kakak ingin tanyakan 100% keilahian dia. 100% ketuhanan yang ada pada diri Yesus, apa yang dia kuasai pada waktu dia masih bayi? Aku kasih contoh Kak biar dia paham Kak. Ya, silakan. Contohnya gini, Ade. Aku sekarang lembut padamu, Bang Dio. Iya, contohnya begini, contohnya Superman. Waktu dia masih kecil kan dari planet Nebula. Dia datang ke bumi itu masih bayinya tuh matanya langsung bisa bersinar. Dia langsung bisa menjadi orang yang super power. Masih bayi itu Superman. Nah, begitu Kak. Nah, Yesus waktu masih bayi gimana? Gitu juga enggak Kak?
Iya, planet kripto. Sorry, salah. Superman dari planet kripto. Kalau yang dari planet Nebula itu Ultraman. Nah, kalau Yesus waktu masih kecil gimana, Kak? Dia hebat nggak kayak Superman nggak? Kak Nora, sapu suara kedengaran kah? Kedengaran kakak. Kenapa ini ada tidak jawab saya? Beta sonde tahu, mungkin jaringan kakak. Oh, beta sangka sapu suara sudah kedengaran. Kalau beta rasa mungkin kakak ADHT ini dia punya paket habis. Mungkin saja. Tapi kita jangan berprasangka buruk kan? Tidak boleh itu. Marah Tuhan. Aku kayak bukan aku loh Bang Dio. Kayak bukan si Nora gitu loh. Mau pakai susu habis, bilang sama kakak nanti kakak beli. Sumber air sudah dekat. Tapi kakak ini mungkin belum mandi. Kakak Hate? Saya harus bagaimana? Kakak Hate! Dia pun jaringan memang sudah ambung. Kakak Hate. Kakak Hate. Kakak kemana? Sumber air sudah dekat. Tapi jiwa kakak masih jauh dari Tuhan. Astagfirullahaladzim. Mungkin dia nangis. Iya, beta son tahu kalau dia tuh bisa menangis. Mana kakak naik kakak lagi Kita di sini diskusi, tidak ada penghujatan. Saya senyum-senyum menerima. Apa? Ini ada Habib Peteng-Peteng. Ini siapa Habib Peteng-Peteng ini? Apalah namanya nih? Kakak mana kakak kakak saya suka sama kakak ini, kakak santun. Mana ini? Yang Kristen typing lah, yang Kristen typing ya. Ini banyak kali yang mau naik, saya bingung. Liminho lah, Liminho. Halo Abang Liminho. Abang. Bang Zuma belum monitor ya Bang? Halo Abang Liminho. Halo. Iya, silakan. Kejar Bang Dio, dia cantik loh, ngawur. Kau suruhlah abangku ngejar dia. Ambon Manise. Mohon maaf, Ambon memang. Aku nggak biasa kejar-kejar. Yang biasa, aku tuh biasa dikejar-kejar, bukan ngejar-ngejar. Bang Liminho ya, dari tadi ku panggil dia mau ngomong ada saja. Ya Habib, Anda minta naik, ada apa? Agama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, bagaimana Bang Suma? Apa kabar? Abang ada yang mau disampaikan? Bang, bagaimana? Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, maksudnya saya ingin menyapa Bang Suma. Gitu. Loh kok diam sih? Ini kan room diskusi loh, Bang. Bukan Bang Suma ada nggak? Lagi nggak monitor Bang Suma. Oh, Bang Habib. saya mau diskusi sama Bang Suma. Iya. Oh, Islam apa Gitu. Kristen? Saya Muslim. Kalau Muslim diskusi sama saya saja, Bang Habib. Saya Ngapain Muslim. kok diskusi sama Islam? Ya, emang nggak bisa. Di sini orang.
Cobalah kau dulu itidal itu. Emang nggak bisa aku diskusi Itidal sama Bang dulu kau, Suma? itidal. Coba itidal. Ngapain? Kau Ya itidal, dicek kau dulu, katanya Islam. Itidal lah. dicek dulu Pak Habib, cek dulu. Lah, saya tidak bilang Islam, saya Muslim. Bangsat. Mampus kau. Ya, silakan Bang Liminho. Kan kayak begitu. Kalau kita seorang muslim Islam itu tidak ada manusia seperti itu. Itu namanya manusia bin Atang. Silakan Bang Liminho. Nggak mau ngaku dia, nggak mau terus terang. Ya, kita kan di sini kan ya kalau Kristen ya ayo diskusi. Kalau Islam apa yang mau disampaikan kan begitu. Silakan Bang Liminho. Iya, gimana ini? Saya Iya, silakan. saya tanya Bunda Nora dulu. Ya, silakan. Kalau bisa Bunda Nora saya jawab, meragukan, saya jawab. meragukan kerasulan Paulus. Bukan ragu. Kalau ragu itu berarti antara iya dan tidak kan? Tapi saya memang menentang. Bentar dulu, anak saya. Bagus tutupnya pintunya. Saya menentang Bang, karena begini Bang. Ini terima, aduh, saya paling gak suka. Wih. Karena begini Bang, Rasul Nabi itu adalah utusan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan wahyu firman dan diberikan tanda-tanda mukjizat untuk menyatakan kenabian dan kerasulannya. Gitu Bang. Nah, sementara Paulus ini dia katanya bertemu dengan Yesus yang mengaku adalah Mesias di padang gurun, sementara Yesus sudah mengatakan, berhati-hatilah kamu akan ada orang yang mengaku-ngaku aku adalah Mesias. Di dalam Matius 24. Gitu loh Bang. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah menyebut nama Paulus itu akan ada orang yang menjadi rasulku, dia akan meneruskan, gak pernah. Yesus itu mewanti-wanti, berhati-hatilah kamu. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Berarti Yesus tahu akan ada orang yang akan menyesatkan. Begitu. Kalau Nabi Rasul itu Bang, itu harus diketahui silsilah keluarganya Bang. Dia keturunan dari siapa, bagaimana keluarganya. Karena seorang Rasul itu, dia itu maksum Bang. Dijaga oleh Allah, lisan perbuatannya itu dijaga. Karena apa? Karena dia akan menjadi panutan bagi umatnya. Gitu. Ya, ya karena begini kan, dari beberapa diskusi kan, Rasul Paulus adalah bukan dari murid-murid ataupun ya boleh dikatakan rasul yang dipilih secara langsung, yaitu 12 rasul. Tapi kemudian kan di Kisah Para Rasul 2 itu kan, Kisah Para Rasul 1 kan, untuk mencari pengganti Yudas, ternyata murid-murid berinisiatif dengan mengundi yang dimana untuk menjadi seorang murid mereka memakai kriteria bahwa harus ikut pelayanan Yesus pada waktu itu selama Yesus melayani. Ada beberapa kriteria yang mereka sebutkan. Kemudian dipilihlah 2 orang kan. Ya. Kemudian mereka undi. Nah ini kan kurang tepat sebenarnya. Jadi karena kriteria murid haruslah yang dipilih oleh Yesus kan, bukan dengan undian. Nah kemudian didapati Paulus bertemu Yesus, kalau saya katakan Yesus menemui Paulus untuk mengangkat dia menjadi rasul yang ke-12. Jadi dari kriteria yang
dan yang dilakukan oleh murid-murid pada waktu itu berinisiatif untuk mengundi, maka menurut saya kerasulan Matias itu kurang tepat karena hasil dari mengundi gitu. Jadi kemudian untuk melengkapi, menurut saya yang dipilih Yesus secara langsung ya Paulus. Jadi Paulus adalah rasul ke-12 untuk menggantikan posisi kerasulan yang ditinggalkan oleh Yudas. Oke. Nah, kita bisa lihat dari perjalanan-perjalanan Paulus, juga tulisan-tulisan Paulus itu justru banyak yang diambil untuk sebagai kanon dalam Bible. Ya, jadi dari segi tulisan-tulisan Paulus juga bukan tulisan-tulisan yang biasa ya, banyak yang diilhami oleh Roh Kudus. Dan pelayanan-pelayanannya banyak memimpin jemaah-jemaah baik di Efesus, Galatia, di Tesalonika dan lain sebagainya. Jadi dari buah pelayanan Paulus itu bagi saya dia sangat-sangat terlihat justru sebagai rasul ya. Dan itu diakui oleh Petrus. Diakui oleh Petrus dan beberapa rasul lain bahwa Paulus adalah benar-benar rasul yang dipilih oleh Yesus Kristus. Dan pelayanan juga ada beberapa mujizat ya, ada beberapa mujizat yang juga dilakukan oleh Paulus. Salah satu, dia membangkitkan Eutikus ketika dia jatuh dari lantai sekian, dan akhirnya Eutikus hidup lagi. Jadi dari beberapa cerita itu kerasulan Paulus, kita bisa dengan yakin bahwa Paulus adalah benar-benar rasul. Oke. Kita Ya. apa ya? Kita kaji ya, Abang ya. Oke. Ini kita simak baik-baik ya. Kita sebenarnya kita harus lihat ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus apakah sama dengan Paulus? Karena Paulus ini adalah penerus. Betul tidak? Iya. Dia kan penerus. Karena dia menggantikan Yudas katanya kan? Oke. Kita lihat ajarannya Yesus dulu ya. Yesus di dalam Matius 15:24, Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ketika perempuan Kanaan itu datang. Terus di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 11 nomor 42, dia mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Terus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia. Dia itu siapa? Bapa yang mengutus aku. Mengutus Yesus. Yohanes 13 nomor 16, 17, 20. Terus di dalam Yohanes 14, 28. Kamu telah mendengar bahwa aku, Yesus, telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Terus di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, sekarang kita lihat pernyataan Paulus. Apakah yang saya bacakan itu Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan? No. Dia mengagungkan, membesarkan bahwa ada yang lebih besar yang mengutus dia. Yaitu siapa? Bapa. Kita lihat sekarang. Yang menjadikan Yesus ini Tuhan siapa? 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Yang menjadikan Yesus Tuhan itu siapa? 1 Korintus 8 nomor 6, catatan Paulus. Roma 10 nomor 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ajaran tentang kebangkitan, ajaran tentang keselamatan,
dari orang yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Allah, itu siapa? Roma 10 nomor 9, catatan Paulus. Nah, sekarang coba, kalau soal hukum Taurat, apa dikatakan Yesus? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Terus, apa kata Paulus? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi apakah Yesus tidak melakukan hukum Taurat? Makanya dia mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia adalah pelaku hukum Taurat. Makanya dikatakan Yesus, selagi bumi ini belum runtuh, hukum Taurat masih berlaku. Tapi apa kata Paulus? Hukum Taurat itu tidak dibenarkan. Bahkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Bayangkan, hukum Taurat dikutuk. Nah, sekarang begini Bang. Ajaran-ajaran Yesus yang tadi saya bacakan, adakah dia mengatakan bahwa menyembah kepada dirinya? Tidak ada satupun. Tetapi tulisan-tulisan Paulus, yang ini yang paling intinya, 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu siapa? Yesus. Yang menjadikan Yesus Tuhan, apakah Yesus yang mengatakan atau Paulus? Jelas Paulus. Jadi, apakah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya sebelum Yudas berkhianat untuk menyembah kepada dirinya? Tidak. Tidak ada Yesus mengatakan menyembah kepada dirinya kepada 12 murid-muridnya. Pada waktu dia menerima firman, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka merujuk kepada siapa? Kepada Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Bani Israel. Makanya dia menerima firman dari bapaknya, menyampaikan kepada muridnya. Terus apa katanya? Ajaran Yesus kepada Bani Israel. Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan dia mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka merujuk kepada siapa? Bani Israel. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus hanyalah utusan. Yesus juga mengatakan apa? Bapa itu lebih besar daripadaku. Seorang hamba tidak mungkinlah lebih tinggi daripada tuannya. Paulus mengajarkan apa? Yesus Kristus dijadikan Tuhan. Roma 14 nomor 9. Sebab itu Kristus harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Nah, nanti pertanyaannya begini. Kristus siapakah yang dijumpai oleh Paulus ketika dia perjalanan ke Damsyik? Karena Yesus mengatakan, berhati-hatilah kamu. Akan ada orang yang mengaku, aku adalah Mesias. Lihat, dia ada di gurun sana. Lihat, dia ada di bilik sana. Jangan kamu datang. Itu kata Yesus. Jangan kamu datang. Perjalanan Paulus ketika ke Damsyik, bukankah dia di padang gurun? Dia melihat suatu cahaya yang lebih sinar daripada matahari. Jatuh dari langit. Turun dari langit mengelilingi Paulus dan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau itu Tuhan? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 27, kelak kedatangan anak manusia itu seperti kilat cahaya yang dilontarkan dari sebelah timur menuju ke sebelah barat. Seperti itulah kedatangan anak manusia. Apakah
Apakah cahaya yang datang kepada Paulus dilontarkan dari timur ke barat? No. Cahaya yang datang kepada Paulus turun dari langit. Terus apa kata Yesus di dalam Lukas 10 nomor 18? Aku melihat iblis seperti kilat jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Sementara kedatangan anak manusia seperti kilat yang dilontarkan dari sebelah timur ke barat atau barat ke timur, silakan dibaca nanti. Nah, jadi begini Bang Liminho. Saya tidak meragu kerasulannya Paulus, tetapi saya menentang kerasulannya Paulus. Kenapa? Karena Paulus dari ajarannya, dia tidak mengikuti hukum Taurat. Dia tidak membenarkan adanya persunatan. Dan dia mengajarkan ada manusia yang harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan. Sementara Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kebangkitan. Orang yang bangkit itu akan menjadi Tuhan. Atau dia akan mengatakan, aku akan mati 3 hari dan bangkit. Aku akan menjadi Tuhan. No, dia mengajarkan, hai Bani Israel, dengarkanlah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajaran Paulus tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus sesuai dengan perintah-perintah Bapaknya. Makanya dikatakan Bapaknya, kalau kau menerima Yesus sebagai utusan, berarti kau menerima aku. Dan aku melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Apa itu pekerjaan Bapa? Bapa memberikan suatu aturan. Dan Bapa memberikan suatu perintah, hanya menyembah kepada Dia. Seperti itu Bang Liminho. Silakan di cross check. Yang tadi saya baca, apakah ada Yesus mengatakan dia adalah Tuhan? Atau ajaran Paulus yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan? Saya rasa saya tadi sudah menunjukkan datanya. Bang Ardi, jangan Anda tenggelam, karena kita nanti bergantian. Iya, Ya, Bang begini, Zuma, Bunda Bang Zuma Nurat. masuk dulu aja. Bang Zuma kan udah monitor. Udah menit. Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Mana? Bang, prit. Duh, kok belum ada ya Bang Zuma ya? Kemana ya? Entah. Ya udah lanjut. Silakan Bang Liminho. Ya, kita cross check lagi dulu dengan pengajarannya ya Bunda ya. Saya ingin fokus ke tentang hukum Taurat ya, tentang hukum Taurat yang disinyalir atau dituduh bahwa Paulus menghilangkan hukum Taurat, sedangkan Yesus memang Membatalkan Bang, bukan menghilangkan. Beda menghilangkan ya,